Oke, halo selamat datang di channel Cikirik. Pada video kali ini kita akan membandingkan Realme C3 dan juga Redmi 8 dengan spesifikasinya. Kalau yang Realme C3 itu 3/32, artinya RAM-nya 3GB dan juga storage-nya 32GB. Kalau yang Redmi 8 itu RAM-nya 4GB dan storage-nya 64GB. Nah, untuk kesimpulannya adalah menang Realme C3. Kok bisa langsung menyimpulkan seperti itu? Nah, sekarang kita akan langsung saja membuktikan kenapa saya bilang Realme C3 yang menang dengan harga 1,7 jutaan ya dua-duanya. Kita mulai saja dari boxnya. Boxnya sesuai dengan ciri khas Realme, dia seperti ini. Ini sudah saya buka ya. Nah, ada triple kamera 6,5 full screen 5000 dan juga Helio G70 prosesor. Oke, jadi ini Realme C3 dan juga Redmi 8. Kita lihat belakangnya, jadi spesifikasi singkatnya 5000 mAh, 6,22 dan dual kamera dan juga Qualcomm Snapdragon 439. Oke, jadi itu spesifikasi singkatnya. Nah, sekarang kita akan melihat isinya ada apa aja sih. Kenapa saya bilang menang Realme C3? Nah, ini adalah kelengkapan daripada masing-masing handphone. Ini Realme C3 dan juga ini Redmi 8. Xiaomi Redmi 8 tentunya. Nah, kalau misalkan Realme C3, di situ juga ada pin ejector dan juga kitab-kitabnya yang kita tidak akan buka. Dan juga ada kepala chargernya dan juga ada kabel datanya yang Type-C. Bukan Type-C ya, tapi yang model biasa. Sedangkan Redmi 8 ada kepala charger juga, nggak fast charging. Kitab-kitabnya juga beserta pin ejectornya juga ya, ada dikasih kan? Nggak ada tandanya sih, cuman seharusnya dikasih sih. Coba. Oke, bener dikasih ya. Jadi memang nggak ada tandanya, kita harus buka dulu si kitabnya, memaksa kita untuk membuka kitab ternyata. Dan apakah USB-nya? USB-nya sudah Type-C. Nanti kita akan lebih jelas lihat di HP-nya. Jadi untuk kelengkapan sih sama aja. Jadi saya nggak bisa bilang menang siapa. Jadi skornya satu-satu dulu aja untuk kelengkapan dan juga desain boxnya. Oke, sekarang kita akan langsung saja ke HP-nya. Oke, ini adalah HP-nya yang ini Realme C3 dan juga ini Redmi 8. Nah, kalau lihat dari depan memang Realme C3 itu ya sama persis dengan HP-HP lainnya ya. Nah, kalau misalnya Redmi 8 itu bisa ada perbandingannya. Itu ada tulisan ini. Kurang jelas. Ini. Nah, ada tulisan nih. Redmi. Ada tulisan Redmi yang membandingkan antara HP Redmi dengan HP-HP yang lainnya. Good job Redmi untuk mengekspos nama dia, daripada kalau misalkan kita lihat dari depan sama semua Vivo, Oppo, semuanya sekarang kayak gini. Cuman yang uniknya di Realme C3 kita udah dapat nih, kalian bisa lihat ada yang sedikit berbeda dari layarnya, yaitu sudah dapat semacam anti gores, cuman ini keset banget loh. Keset. Kalau ini kan mulus ya, ini keset gitu. Itu ada lapisannya. Ini saya baru buka banget dari boxnya, ini kita udah dapat anti gores. Jadi oke, good job ya. Tapi bebekas ya. Oke, kita akan membandingkan desain HP-nya. Nah, kalau dari depan ya jelas yang tadi sudah dikatakan, Realme C3 menang di layarnya ya 6,5 inci, sedangkan Redmi cuma 6,2 inci. Oke, dari depan tidak ada yang bisa dinilai kecuali Redmi. Jadi dia nggak full layar, di bawahnya masih ada sisa ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sebelah kanan di Realme C3 ada power button, kalau di Redmi ada power button dan juga volume button. Di bagian sisi kirinya kita bisa lihat untuk Realme, dia itu ada volume button dan ada slot SIM dan juga Redmi 8-nya juga ada. Terus di bagian atas kalau Realme C3 polos, dan kalau Redmi ada di sini ada lubang untuk mic ya, dan ini sepertinya sensor. Nah, di bagian bawah oke, sepertinya sama persis. Ada speaker sebelah kanan untuk mic dan juga lubang jack. Nah, di sini membedakan kalau misalkan yang Redmi 8 itu sudah Type-C, yang Realme C3 itu masih yang biasa aja. Oke, dari atas juga udah. Sekarang kita lihat belakangnya. Oke, lihat dari belakang. Yang Realme C3 ini doff ya. Wah, ada
tulisannya ada kayak sinar matahari, sunrise ya temanya. Nah kalau yang Redmi ini dia glossy dan terkesan biasa aja. Oke, jadi kalau misalkan dari belakang yang lebih eye catching itu Realme ya, dengan warna doff-nya, dan kita dapat varian doff-nya. Di sini ada fingerprint sensor dan juga kameranya itu ada 3. Kalau ini cuma 2, di sini ada flashnya juga, flash. Oke, untuk desain HP saya lebih enak ngomongnya itu Realme C3 ya, karena dari desainnya itu nggak kagok ya, bongsornya pas 6,5, sedangkan ini 6,2 inci dan masih ada. Kenapa nggak dihilangkan aja dan tampilan mungkin diganti dengan apa gitu, sehingga kalau kesannya jadi apa ya, gitu lah, kalian bisa nilai sendiri. Oke, kita akan coba nyalakan saja handphonenya. Oke, jadi kita sudah nyalakan handphonenya. Untuk desain ya, tadi desain handphone skornya 21. Nah kalau kita lihat yang kurangnya dari Realme adalah ini, kita nggak dapat casing loh, dua-duanya itu nggak dapat casing. Ini si kameranya itu nonjol banget tuh, kalau kalian lihat ini hampir bisa dibilang seperempatnya HP itu tinggi kameranya. Kenapa nggak dikasih casing gitu seperti Realme sebelumnya, yang biar nggak begini gitu. Nah secara UI sama aja ya, mereka membawa masing-masing di Realme sendiri dan Xiaomi juga sendiri, dan yang membedakan itu adalah OS-nya. OS yang di Realme itu sudah 10, yang di Redmi masih 9. Oke, jadi kalian bisa memikirkan dari hal itu, ternyata lebih update siapa. Oke, kita akan coba kameranya. Oke, kita akan membandingkan hasil kameranya. Nah, kalau kalian lihat di sana mungkin nggak terlalu jelas ya, tapi kalau saya lihat dari sini, ini brightness-nya masih 3/4 ya. Ini saya hilangkan autonya. Kalau misalnya full, wah terang banget kan. Kalau misalnya ini full, brightness-nya kurang banget. Kayak setengahnya Realme. Waduh, ini udah full ya. Ini autonya saya udah matiin, auto brightness-nya. Dan reading mode-nya juga nggak nyala. Jadi saya entah kenapa Redmi itu cahayanya kurang banget. Kalau misalnya kalian dikena cahaya matahari, aduh ini pasti kalah banget ini. Oke, kita tidak bahas cahaya daripada layar kameranya, yang jelas memang sudah kalah dari Redmi. Tapi kita akan bahas ketajaman si fotonya. Kalau saya lihat ini karena cahayanya kurang, dan ini saya udah hampir maksimalin, udah maksimal malahan. Entah atau dia ada sensor cahaya atau gimana, silahkan komentar di bawah jika saya salah. Kalau ke detailnya, lebih detail Realme C3. Karena kalau kita lihat, ini kalau yang di Redmi itu udah ngeblur dikit tuh yang kotaknya. Sedangkan kalau Realme C3 saya arahkan sedikit, sama seperti sebelahnya, tajam. Kalau misalkan di full zoom, itu masih tajam juga, nggak seburem yang Redmi 8. Oke, ini jadi lebih tajam untuk Realme C3, dan ini adalah selfie-nya. Selfie-nya lebih banyak shadow ya yang dihasilkan ya, padahal sama persis. Oke, untuk ketajaman, oke, ini nggak pengaruh layar. Kalau zoom nggak pengaruh layar, tapi memang untuk layar depannya juga saya rasa lebih tajam ya. Ini bukan karena saya nggak bandingin secara 3 pixel, 2 megapiksel, 8 megapiksel, tapi berdasarkan penglihatan saya, Realme C3 lebih tajam. Oke, jadi untuk kamera jelas menang Realme C3.
Nah, sebelum kita ke AnTuTu skornya, untuk spesifikasi memang sebenarnya storage di Redmi memang lebih besar, yaitu 64GB, sedangkan di Realme C3 cuma 32GB. Dan juga RAM Redmi lebih besar 4GB, sedangkan Realme C3 cuma 3GB. Tapi kami kenapa masih ngotot untuk mengatakan menang Realme C3, hampir nyebut Redmi. Karena ini, kita akan lihat AnTuTu skornya. Kurang jelas? Oke, sangat jelas. Nah, jadi ini adalah skor daripada Redmi dan juga Realme C3. Ini tidak ada rekayasa sama sekali. Kondisi baru keluar, fresh, langsung dites. Hasilnya begini. Oke, mungkin memang kalian butuh storage gede, mungkin memang harus, kalau RAM gede biasanya kinerja untuk menjalankan aplikasi itu lebih lancar ya, kalau misalkan aplikasi yang dibuka banyak. Tapi ya kalau misalnya pakai kalian sebanyak apa sih gitu, misalkan simpan storage kan bisa nyimpan di, namanya ada masing-masing di sini HP-nya bisa tambah memory card ya. Dan ya saya rasa storage bukan jadi hal yang masalah. Kalau misalnya RAM, mungkin kalian buka 100 aplikasi di dua HP ini, memang nanti kedepannya Realme ya agak lebih boyot lah daripada si Redmi 8. Tapi kalau kalian lihat dengan ini, saya rasa tidak jadi masalah ya. Performa Realme C3 hampir 2 kali lipat, saya katakan lagi hampir 2 kali lipat dengan harga yang mirip dan spesifikasi yang bisa dikatakan lebih rendah. Oke, jadi untuk kesimpulan akhirnya pilih mana di angka 1,7 jutaan. Ini kalau misalkan yang 4/64-nya itu ya hampir sama dengan Realme C3. Saya rasa untuk kesimpulan akhirnya yang saya bisa katakan, Xiaomi bukan HP sejuta umat. Seharusnya berpindah ke HP ini. Jadi ini bisa disingkirkan. Jadi kalau misalnya kalian ada budget 1,7, percayalah, kalian pilih ini tidak akan kecewa. Layar lebih besar, triple kamera, fingerprint sensor, desain yang tidak ketinggalan zaman, dan juga kalian bisa mendapatkan performa yang pantas untuk diperhitungkan di kalangan 1,7 jutaan. Oke, jadi begitu saja video kita kali ini. Semoga kalian bisa terbuka ya dengan harga 1,7 jutaan. Kalian mau pakai Realme atau saingnya. Itu semua tergantung pilihan kalian. Mau saya ngomong sampai berbusa lebih bagus ini, tapi kalian tetap memilih yang ini, ya monggo-monggo saja. Di sini kita hanya membandingkan secara objektif berdasarkan harga, kalian dapatnya yang lebih pantas yang mana. Kalau misalnya kalian merasa pantas yang sebelah, silakan saja. Oke, jadi saya ingatkan lagi, 10.000 subscriber kita akan mengadakan giveaway lagi. Nah, sekarang sudah 7.900-an kalau semenjak video ini ditayangkan. Jadi silakan share sebanyak-banyaknya, dan bagi kalian pecinta Realme pasti akan senang mendengar ini. Silakan share ke pengguna Realme yang lain supaya bisa ganti. Kalau misalkan Xiaomi gimana, ya share juga. Karena ya siapa tahu ada poin plus yang kalian yang belum diungkapkan dalam video ini yang kalian tahu. Oke, jadi begitu saja video kita kali ini. Tunggu saya di video berikutnya. Berasa kayak channel lainnya. Ciao.